Kalian tahu kisah Ratu Marie Antoinette, ratu terakhir dari kerajaan Prancis? Kalau dipikir-pikir nih, sangat bisa jadi kisah Ratu Marie Antoinette ini relevan buat dikisahkan kembali sekarang ini. Buat diingatkan kembali terkait dengan apa yang sekarang sedang terjadi di Indonesia, di negara kita. Kita tahu sekarang ini, di saat ekonomi rakyat sedang sangat sulit, di saat tingkat pengangguran sedang tinggi, di saat anak-anak muda sedang kesusahan mencari kerja, di saat kita semua marah sama Presiden Jokowi yang mau cawe-cawe mengakali keputusan Mahkamah Konstitusi, di saat para mahasiswa berduyun-duyun berdemonstrasi di berbagai kota di seluruh penjuru Nusantara, di saat itu, Sang Tuan Putri Erina Gudono, istri dari si bungsu Kaisang Pangarep, dia sedang asik menikmati kehidupan mewah sebagai menantu dari seorang presiden. Dia terbang ke Amerika menggunakan pesawat jet pribadi yang konon nih dipinjamkan oleh grup usaha Shopee dari Singapura. Kalian tahu kan toko online Shopee? Tapinya, sebetulnya bukan menikmati segala kemewahan berlibur ke Amerika Serikat itu yang jadi masalah. Bukan itu. Itu sih bukan masalah kalau memang punya duitnya. Iya kan? Yang jadi masalah adalah ketidakpekaan Erina terhadap apa yang sedang terjadi di negaranya. Ketidakpekaan Erina dan tim media sosialnya terhadap apa yang sedang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Ketidakpekaan Erina terhadap konflik politik yang terjadi di negaranya. Dia mengunggah beberapa foto yang mempertontonkan gaya hidup mewah tersebut. Dan itu menimbulkan kemarahan publik. Itu menimbulkan kemarahan anak-anak muda yang sedang kesulitan mencari kerja. Erina dan tim media sosialnya tampaknya kurang peka terhadap masalah yang sedang dihadapi rakyat ini. Dan ini, soal ketidakpekaan inilah sebetulnya pelajaran yang bisa diambil dari kisah hidup Ratu Marie Antoinette yang terkenal itu. Ya, andai saja nih Erina Gudono dan keluarga Pak Jokowi pernah membaca dan mengetahui kisah tokoh-tokoh bersejarah dunia sebagai sumber pelajaran hidup, mungkin semua cemooh dan kemarahan publik sekarang ini nggak bakal terjadi. Hidup adalah pengulangan dari cerita sejarah bagi mereka yang mau belajar tentunya. Gak ada yang baru dari apa yang sekarang tengah terjadi kepada keluarga Pak Jokowi. Kekurangpekaan seorang Erina Gudono dan juga keluarga Pak Jokowi yang lainnya sudah banyak menghinggapi keluarga-keluarga penguasa lain di sepanjang sejarah umat manusia. Makanya kita memang patut membaca ulang kisah dari Ratu Marie Antoinette ini, ratu terakhir dari kerajaan Prancis. Jadi begini nih ceritanya. Dan ingat, ini adalah sebuah kisah nyata. Marie Antoinette adalah seorang putri Austria yang lahir tahun 1755. Di umur 15 tahun, di tahun 1770, dia dinikahkan dengan Pangeran Louis, pewaris tahta kerajaan Prancis. Maka ketika Louis menjadi raja di tahun 1774 dan mengambil nama Raja Louis ke-16, Marie Antoinette yang waktu itu berumur 19 tahun otomatis menjadi Ratu Prancis. Pada awalnya, Ratu muda ini cukup populer dan disukai oleh rakyat Prancis. Pada tahun 1778, dia melahirkan putrinya yang pertama yang diberi nama Marie Thérèse. Pasangan Raja Louis ke-16 dan Ratu Marie Antoinette dikaruniai 4 orang anak. Namun begitu, gaya hidup Ratu Marie Antoinette semakin lama semakin terkuak ke kalangan kelas menengah Prancis di waktu itu. Mereka yang dibebani pajak tinggi oleh raja. Ratu Marie Antoinette diketahui suka hidup bermewah-mewah dan berfoya-foya. Dia sering mengadakan pesta-pesta yang menghamburkan uang. Padahal masalahnya di saat yang bersamaan kondisi ekonomi Prancis sedang menurun. Hidup rakyat sedang sulit dan hidup para pengusaha kelas menengah juga sedang susah. Tapi Ratu Marie Antoinette tampaknya tidak peka terhadap kehidupan rakyatnya. Ia terus menghambur-hamburkan uang hingga kerajaan mengalami defisit anggaran.
dan terpaksa terus menaikkan pungutan pajak dari kelas menengah. Raja Louis ke-16 ada seorang raja Buddha yang tidak kompeten dalam memimpin negara. Dia lahir di tahun 1754 dan naik tahta di umur yang baru 20 tahun. Di bawah kekuasaannya, kondisi ekonomi Prancis terus memburuk. Sementara itu, di kalangan kelompok borjuis atau kelompok kelas menengah mulai menyebar ide-ide pencerahan dan radikalisasi. Di tahun 1789, kondisi politik Prancis mulai bergejolak. Kepercayaan kepada raja runtuh. Rakyat mulai berani melawan tirani monarki yang sudah berlangsung seumur hidup mereka. Bahkan sudah berlangsung secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Ide tentang sistem negara republik mulai menyebar luas. Di tahun 1789 itu, meledaklah apa yang kemudian kita kenal sebagai Revolusi Prancis. Demonstrasi dan pembangkangan rakyat marak. Penjara Bastille, tempat ditahannya para tahanan politik, diserbu. Para tahanan dibebaskan. Kemudian, rakyat mendeklarasikan apa yang kita kenal sebagai Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Di bulan Oktober tahun itu, para perempuan turun ke jalan, melakukan long march dari kota Paris ke Istana Versailles dan berhasil memaksa keluarga kerajaan mengungsi dari istana ke Paris. Dalam beberapa bulan kemudian, sempat terjadi serangan balik. Kelompok pendukung monarki bergerak buat menggagalkan revolusi. Tapinya, roda sejarah memang nggak bisa diputar balik ke belakang. Kelompok revolusioner terus merangsek maju, memenangkan semakin banyak dukungan rakyat. Di tahun 1792, mereka berhasil mendeklarasikan negara Republik Prancis. Monarki Prancis mati. Dan setahun kemudian, Raja Louis ke-16 dan Ratu Marie Antoinette dijatuhi hukuman mati. Ratu yang tidak peka akan kondisi rakyatnya itu yang membuat rakyat marah, yang bahkan sampai dijuluki sebagai Madame Deficit, karena menyebabkan krisis keuangan negara akibat pengeluarannya yang di luar batas, akibat gaya hidupnya yang suka berfoya-foya. Pada akhirnya, Ratu Marie Antoinette mati di tiang gantungan gilotin pada tanggal 16 Oktober 1793. Waktu itu, umurnya baru 38 tahun. Ingat, belajarlah dari sejarah. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.